Cek 1, persiapan misa live streaming pukul 8 pagi. Misa live streaming Minggu Prapaskah keempat pukul 8 pagi. Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita berdoa tahun keadilan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat, dan berkeadilan
mengikuti teladan Yesus Putramu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi, umat Santo Albertus Agung yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah keempat. Misa pada pagi hari ini dipimpin oleh Romo Justinus Kesarianto PR. Marilah sekarang kita nyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 544, O Yesus Kristus, Sang Terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Yang juga yang di rumah, selamat pagi. Hari Minggu ini tidak seperti biasanya kalau kita sudah ramai di gereja, parkiran motor dan mobil penuh. Tetapi pada kesempatan ini di gereja tidak ada motor yang terparkir. Hanya ada beberapa saja dari petugas yang membantu hari ini. Kita maklum situasi hari ini, dan tentu saja saudara-saudari di rumah juga sudah menyiapkan hati untuk mengikuti misa di rumah. Dan pada kesempatan minggu ini kita diajak bersama-sama pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, di mana kita diajak untuk lebih melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Samuel dituntun untuk menemukan Mesias, orang buta dituntun untuk menemukan Mesias, kita pun dituntun untuk menemukan Mesias, sang terang dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendoakan untuk hari ini intensi-intensi misa kita. Secara khusus kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, Bapak Petrus Panghornven, Ibu Adriana Endang Sri Mariani, Teresia Sri Rejeki, Christine Kristini, dan juga Dr. Teguh yang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita berdoa dan kita mohonkan supaya Allah mengampuni segala dosa dan kerapuan mereka dan memberikan tempat dalam kerahiman-Nya. Juga bersyukur untuk terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari Stefanus Tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang baik, marilah dengan rendah hati kita hening sebentar dan mengakui segala dosa dan kerapuan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari 1 Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang, berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada
Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Juga yang di rumah, selamat pagi semua. Ya, pasti bertanya-tanya, ini Romo misa di mana? Jangan-jangan pergi keluar gereja untuk cari tempat studio. Tidak, ini kita di kapel pastoran. Jadi kapel ini biasanya di tempat tepat untuk berdoa para Romo. Jadi kelihatan auranya sudah suci dan harum, ya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya Romo misa live streaming? Kalau misalnya di rumah saya TV-nya di kamar, boleh nggak saya nonton di kamar? Nah, ini bahaya, apalagi bahaya yang punya penyakit batuk. Batuk itu bukan batuk ini ya, batuk bersin atau batuk berdahak. Itu adalah banyak ngantuk. Lah Tuhan sertamu, dia udah ada di kasur. Lalu kemudian bait pengantar Injil matanya sudah merem. Nah homili dia lelap. Nah nggak tahu dia nanti selesainya kapan, tiba-tiba udah siang. Nah jadi saya sarankan jangan ditaruh di kamar. Kalau TV-nya di kamar ya taruh saja di ruang tamu. Lalu juga ada yang bertanya lagi, Romo, lalu kemudian boleh nggak saya misa di ruang tamu tapi saya sediakan, boleh nggak sediakan secangkir teh atau kopi? Ya sekalian aja keripik ya, makanan di situ ya. Jangan ya.
Yang namanya misa ya misa, nggak usah dibedakan dengan nonton bola atau apa, taruh yang lain. Dan juga ada yang bertanya kepada saya, Romo kalau salibnya gimana Romo untuk di situ? Ya salibnya tidak apa-apa. Ada saya lihat ada yang salibnya kecil, TV-nya gede banget ya. Ada yang salibnya gede banget, TV-nya kecil dan bahkan pakai HP, nggak apa-apa. Ini suaranya, yang penting kita mendengarkan suara ya. Jadi saudara-saudari bisa mengikutinya. Nah, jadi saudara-saudari kita pada misa kali ini memang diajak untuk bersama-sama punya satu kesepahaman bersama dan juga kita punya pemahaman iman yang sama, kesatuan hati dalam mengikuti misa hari ini supaya dilakukan dengan khusyuk di rumah juga. Dan juga tentu saja saudara-saudari datang untuk misa di rumah itu pasti sudah siap-siap, jangan sampai belum mandi ya segala macam udah berkumpul di situ. Nah, hari ini saudara-saudari bacaannya sangat menarik ya. Kenapa? Karena yang digambarkan di sini adalah bagaimana orang buta itu disembuhkan sejak lahir. Dalam kesempatan yang kita dengarkan tadi, sebenarnya kita melihat bagaimana orang buta itu yang sejak lahir tadi itu mulai dituntun oleh Yesus sampai akhirnya dia menyembah Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan hal ini kalau kita telusuri pelan-pelan dari awal, bagaimana Yesus mencoba membawa orang buta ini sampai mengenal dirinya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam bacaan pertama, Samuel ya. Samuel itu juga sama. Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi, yaitu dalam artian siapa yang dipilih mau menjadi raja. Samuel dalam bayangannya dia, kalau menuruti apa yang diinginkan dari dia sendiri, dia pun ingin melantik atau memilih raja yang diinginkan dia melalui badannya yang mungkin ukurannya yang pas segala macam, tetapi akhirnya tidak. Dari 7 anak yang ada di depannya itu, dari anaknya Isai itu, lalu kemudian dituntun oleh Tuhan satu persatu, ditengoknya anak itu, yang ini bukan, yang ini bukan, lalu dia pilih lagi yang ini bukan, dituntun hatinya oleh Tuhan sampai akhirnya 7-7-nya dikatakan tidak. Lalu siapakah, adakah lagi anak itu? Sampai akhirnya ketemu yang namanya Daud, seorang yang menggembalakan kambing domba yang tidak diperhitungkan. Itu yang diingini Tuhan. Dan Samuel hatinya itu dituntun untuk mengarah langkah demi langkah. Dipilih orangnya 1 sampai dengan 7 tidak ada sampai menemukan Daud itu. Itu artinya Samuel mendengarkan Tuhan dan sampai langkahnya dituntun untuk bertemu dengan orang yang dikehendaki Tuhan. Daud itu yang diurapi. Kata diurapi dulu itu adalah orang yang diurapi itu adalah Mesias. Nah, bagian yang Injil ini juga sama. Dalam Injil ini yang orang buta sejak lahir itu dia tentu saja tidak ada orang yang mengobati dan tidak ada pengobatan yang dilakukan pada zaman itu untuk mengobati orang buta sejak lahir. Tetapi yang menarik adalah bagaimana orang buta ini dituntun. Yesus mengaduk lumpur, mengoleskan pada mata orang buta itu, lalu kemudian orang buta itu disuruh mandi di kolam Siloam. Kalau orang buta ini ya iseng, dia tanya, ya ampun ini kurang kerjaan apa enggak ya, diaduk lumpur, lalu kemudian disuruh mandi di kolam. Ini hari Sabat, ini bertentangan dengan adat tradisi yang ada, dan ini sangat melanggar, kalau ketahuan bisa dihukum dan lain sebagainya. Tetapi orang buta itu yang sejak lahir itu mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Akhirnya pelan-pelan dia ikuti, dia mandi juga di situ, dan akhirnya apa? Dia sembuh. Bukan hanya matanya yang melek dan bisa melihat, tapi juga dia berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia akhirnya mengetahui siapa Yesus sebenarnya, bukan hanya nabi. Tadi dikatakan dia cuma berpikir kalau dia bisa menyembuhkan saya, ini orang bukan sembarangan, pasti seorang nabi. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, lebih daripada nabi, yaitu Sang Mesias sendiri, Tuhan sendiri. Nah, dia menyembah. Kata menyembah itu berarti dia sudah menemukan Sang kebenaran, terang itu, Sang Mesias, Tuhan. Jadi pelan-pelan orang buta ini dituntun dari sapaan, bersama ketemu dengan Yesus, dipikirnya orang biasa, lalu kemudian dia sembuh.
dia ngikuti pelan-pelan tuntunan Yesus, dipikirnya ini nabi, ternyata bukan, ini adalah Tuhan. Jadi kita lihat Samuel dengan yang buta sejak lahir ini, bagaimana mereka itu dituntun pelan-pelan oleh yang ilahi sampai menemukan terang. Nah, kalau kita lihat bacaan yang kedua tadi, itu juga sama, dari terang menuju kegelapan. Artinya orang diajak dari kegelapan menuju terang. Jadi orang diajak untuk berubah dari yang gelap menuju terang. Itu kan kita ingat tentang kitab Kejadian, bagaimana Allah mengubah dari situasi yang gelap menuju pada terang. Nah, jadi kegelapan orang buta ini, Samuel yang tidak tahu siapa yang mau dipilih, ya. Lalu kata tadi dalam bacaan kedua Paulus juga soal kegelapan berubah menjadi terang. Bagaimana orang dituntun dari yang gelap menuju yang terang, asalkan dia terbuka. Nah, kalau Samuel dan juga orang buta ini bisa sampai mengarah kepada Yesus, padahal orang buta itu buta loh ya. Kok bisa orang yang melihat, orang yang tahu soal agama, orang yang paham, pandai ya, dan tidak buta sejak lahir, dia malah justru yang bisa melihat, tidak mampu melihat sang terang itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa dituntun. Jadi ukurannya adalah bukan soal melihat secara fisik, bukan soal pandai dan tidaknya, tetapi adalah bagaimana orang mampu mengasah suara batin Allah itu yang didengarkan oleh dia. Suara Allah yang didengarkan dan juga kita pahami dalam hidup kita, dalam olah rohani kita untuk menuntun kita. Bagaimana orang Farisi ini akhirnya malah menyalahkan orang buta itu, padahal orang buta itu disembuhkan. Orang buta ini diutuhkan kembali menjadi manusia oleh Yesus, tapi disalahkan gara-gara mengikuti aturan. Itu hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Nah, itu artinya bahwa kita lihat sekali lagi bagaimana mata batin kita, mata rohani kita yang harus peka untuk dituntun mengarah kepada terang, kepada Kristus. Nah, kalau hari-hari ini saudara-saudari kita ada di rumah dan tidak ikut ke gereja dengan keputusan yang ada, tentu saja kita melihat ini adalah bagian juga bagaimana Allah menuntun untuk kebaikan bersama. Yang penting adalah bagaimana kita juga melihat Allah yang hadir dalam hidup kita, dalam diri kita, dan terus menuntun kita kepada ke arah kebaikan. Ini adalah solidaritas kemanusiaan. Ketika solidaritas kemanusiaan itu menjadi hal yang tertinggi, itulah yang digambarkan Injil pada hari ini, yaitu bagaimana orang buta itu yang disembuhkan pada hari Sabat, Yesus mengutamakan kemanusiaan itu sendiri. Ya, bukan pada hari Sabat itu sebagai aturan agama yang harus dipentingkan, tetapi bagaimana orang buta ini harus sembuh sebagai solidaritas kemanusiaan yang kita lakukan sekarang itu adalah itu. Walaupun hari ini kita tidak bisa ke gereja, ya demi solidaritas kemanusiaan itu juga nilai yang kita perjuangkan pada hari ini dan kita bisa misa di rumah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, khotbah saya tidak boleh panjang-panjang karena saya tahu nanti pulsa Anda bisa habis ya. Maka saya sudahi di sini. Pesan saya adalah bagaimana saudara-saudari bisa mengasah batin saudara-saudari untuk mengikuti tuntunan Tuhan, untuk menemukan Tuhan dalam terang itu, dari kegelapan menuju kepada terang itu, asalkan kita membuka hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, kita akui iman kepercayaan kita. Bagi saudara-saudari yang ada di rumah, tidak perlu bangkit berdiri, silakan duduk saja yang baik dengan kusuk. Kami akan melakukan doa aku percaya. Kita bangkit berdiri saudara-saudari yang ada di kapel. Kita doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk para petugas medis, pemerintah, dan siapapun yang memerangi virus corona ini. Berilah mereka kekuatan dalam pengharapan dan juga kesehatan. Semoga mereka mampu di garis depan membawa berita kebaikan yang tentu saja adalah perpanjangan tangan-Mu. Dan semoga rahmat-Mu juga memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang dirawat karena penyakit virus ini. Dan semoga kami semua yang menunggu, memiliki harapan dan juga percaya akan kasih-Mu yang juga memberikan kebaikan dan membawa kami kepada terang dari persoalan-persoalan hidup kami, terutama dalam situasi kami saat ini. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami
pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa, Allah Bapa kami. Ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama putramu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah dan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus dan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu. Besertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terangmu bagi sama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama terima kasih kepada para petugas yang membantu dalam misa live streaming ini, juga yang di dalam, para petugas maupun yang ada di luar, karena membantu
dalam acara misa ini. Mereka semua adalah tim atau kru yang membantu untuk mempersiapkan peralatan dan juga beberapa tempat ini untuk dekorasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada umat yang diundang dalam misa ini kecuali para petugas yang hadir. Dan tentu saja terima kasih atas kesediaan saudara-saudari semua yang ada di sini yang sudah dipanggil untuk hadir, juga untuk mengesut, artinya untuk menayangkan live streaming ini dari PDKK OMK, juga dari YouTube Bata Bagas, dan juga dari OMK Santo Albertus, tim liturgi. Terima kasih semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan dan kita mohonkan supaya kita dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita buka mata hati rohani kita supaya kita membuka diri, supaya akhirnya kita menemukan Allah dalam kehidupan kita yang dituntunnya menuju pada kebaikan-kebaikan. Mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.